Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Normalisasi 3 sungai di Jakarta menjadi prioritas Pemprov Jakarta dalam mengatasi banjir yang terjadi. Untuk jangka pendek, Pemprov Jakarta akan menambah pompa di titik rawan banjir dan memodifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan. Selain curah hujan tinggi, sungai yang tak mampu menampung volume air menjadi penyebab lain terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Sungai yang kian sempit dan dangkal membuat air dengan mudah meluap ke permukiman dan ruas jalan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan normalisasi 3 sungai di Jakarta seperti Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama atau Sungai Begok. Untuk mengantisipasi atau mengatasi banjir dalam jangka pendek seperti saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga terus memodifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan. Menurut Pramono Anung, modifikasi cuaca yang seharusnya berakhir hari ini akan diperpanjang hingga tanggal 27 Januari mendatang dan ditambah menjadi 3 kali dalam sehari. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini BPBD Jakarta, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Selamat pagi, Pak Isnawa. Selamat pagi, Mbak. Baik, Ya. Pak Isnawa, kita ketahui bahwa antisipasi yang dilakukan atau penanganan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini BPBD salah satunya adalah modifikasi cuaca. Apakah hari ini akan ada penerbangan untuk melakukan modifikasi cuaca di titik-titik mana saja yang akan dilakukan modifikasi cuaca, Pak Isnawa? Ya, Mbak. Jadi begini, kita tentunya kan dalam melaksanakan modifikasi cuaca itu ada tim ya. Kita ada BMKG, TNI AU, kemudian juga ada dari BRIN ya, BPBD, BNPB dan lain-lain. Nah, tentunya dalam melaksanakan modifikasi cuaca kita menganalisis prediksi cuaca pada hari ini. Dan memang betul saya melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa modifikasi cuaca akan kita lanjutkan sampai dengan tanggal 27 Januari ini. Kenapa? Karena memang potensi cuaca ekstrim itu berlangsung sampai dengan diperkirakan sampai dengan Februari. Kemarin juga sudah kita lakukan setiap hari minimal 2 sorti, artinya 2 kali penerbangan, dan bisa memungkinkan untuk kita lanjutkan menjadi 3 kali penerbangan, kira-kira gitu, Mbak. Oke, Mas Aji, ini mungkin masyarakat Jakarta masih belum banyak yang paham nih. Apakah memang modifikasi yang dilakukan membuat Jakarta tidak hujan atau justru debit airnya dikurangi? Karena kalau dilihat sudah dilakukan beberapa kali, hujan masih terus terjadi di Jakarta walaupun kita lihat jadinya on off gitu ya, kadang hujan berhenti, hujan berhenti. Ya, Mas, jadi begini, modifikasi cuaca itu bukan untuk menghentikan potensi hujan lebat atau cuaca ekstrim. Modifikasi cuaca adalah upaya untuk menurunkan intensitas potensi cuaca ekstrim 20-30%. Artinya kita berupaya untuk memprematurkan curah hujan. Jadi ada potensi yang tadinya sangat lebat, kita upayakan untuk menjadi sedang atau ringan, atau kalaupun sedang kita upayakan menjadi ringan. Dan kedua adalah kita akan mendorong pertumbuhan awan hujan itu ke misalnya perairan terbuka seperti Kepulauan Seribu. Kita bisa melakukannya tidak harus di atas Jakarta. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan di atas Selat Sunda, kita mengadakan juga di atas Bogor misalnya, Bekasi, Tangerang Selatan, dan lain-lain. Artinya titik-titik di mana kita melakukan itu sangat bergantung dari tadi pertumbuhan awan hujan yang memungkinkan terjadi di atas kota Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan memang terkadang cuaca itu sangat lebat, nanti 2-3 jam atau 4 jam itu bisa berhenti. Mungkin itu adalah keberhasilan dari modifikasi cuaca yang kita lakukan di Jakarta, gitu loh, Mbak. Baik, kita berbicara mengenai mitigasi dan evakuasi, Mas Haji.
Di luar modifikasi cuaca, BPBD juga melaporkan banyak warga terdampak. Ini termasuk kita lihat ada evakuasi bayi di Kota Bekasi. Bagaimana kesiapan personel BPBD nih Pak Aji untuk membantu wilayah-wilayah yang ini sangat rawan terhadap banjir kiriman? Iya, jadi begini, kita kan tidak bekerja sendiri ya, BPBD itu ada dari dinas sosial, ada dinas kesehatan, dari Damkargul Karmat dan lain-lain. Artinya kita juga personel BPBD itu menyiapkan titik-titik pengungsian yang ada di berbagai wilayah, seperti saya monitor pagi ini ada di Rawabuaya, ada di daerah Kembangan, ada di daerah Meruya dan lain-lain. Pada umumnya lokasi pengungsian itu kalau nggak musola masjid, mungkin gedung-gedung ruang serbaguna yang memang kita siapkan untuk melakukan pengungsian terhadap warga. Tetapi umumnya di Jakarta pengungsian tidak berhari-hari ya, pada saat rumah mereka sudah mulai surut, mungkin dalam hitungan jam misalnya mereka sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan, kira-kira gitu. Oke, Mas Haji mungkin singkat saja, ini data per hari ini masih ada berapa RT di Jakarta yang terendam banjir? Kalau kemarin kan sudah ada lebih dari 100 ya, berkurang nggak sih pagi ini? Ya, data sampai dengan jam 7 ini tercatat ada sekitar 90 RT dan 18 ruas jalan yang masih tergenang. Tetapi insya Allah semakin lama ada lokasi-lokasi yang semakin surut. Ya, sekarang saya pantau juga sudah mulai ada yang tadinya 40 cm sudah mulai turun menjadi 15 cm, 20 cm, dan sudah juga ada jalan-jalan yang tergenang sudah mulai bisa dilalui. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Isnawa Aji. Mudah-mudahan penanganan yang dilakukan oleh BPBD berjalan lancar agar warga-warga terdampak ini bisa mendapatkan bantuan dan penanganan yang semestinya ya. Dan sudah berkurang tadi dari 100 kemarin. Iya, 114 kemarin, hari ini sudah di bawah 100, 390. Terima Terima kasih Mas Haji.